Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dita Rosa Utami, SPD MHUM. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sosialisasi etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital. Di sini untuk daftar isinya kami akan membahas soal latar belakang, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga ada manfaat kegiatan, yang keempat sasaran kegiatan, yang kelima waktu dan tempat kegiatan. Selanjutnya yang keenam ada tim penyelenggara kegiatan, yang ketujuh jadwal kegiatan, yang kedelapan metode pelaksanaan kegiatan, yang kesembilan susunan kegiatan, dan yang kesepuluh atau yang terakhir itu ada anggaran kegiatan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 7 ada Azwa Nabila, Rizky Ramadan, dan saya Aulia Putri. Yang pertama, kita akan membahas soal latar belakang. Di zaman sekarang ini, media sosial udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Banyak manfaatnya, seperti bisa tetap terhubung sama teman, dapat info terbaru, atau sekadar hiburan. Tapi, jika tidak berhati-hati, maka akan menimbulkan masalah, seperti penipuan, penyebaran berita bohong atau hoax, dan masalah privasi. Makanya, kita perlu bijak dalam memakai media sosial. Misalnya, sebelum share info, pastikan dulu kebenarannya. Jangan langsung percaya, apalagi kalau sumbernya nggak jelas. Banyak orang yang nggak sadar dan udah nyebarin hoax. Padahal itu bisa berbahaya dan bikin orang lain salah paham. Sebagian besar anak remaja kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang literasi digital dan etika bermedia sosial. Masalah ini menimbulkan resiko terhadap kesejahteraan siswa dan menciptakan tantangan bagi lingkungan sekolah. Maka dari itu, siswa harus banyak literasi positif dalam media sosial. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi, memberdayakan, dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab dan positif dalam penggunaan media sosial. Berikut ini tujuannya ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang kedua, untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, termasuk pemahaman tentang cara mengidentifikasi informasi palsu atau tidak sah di media sosial. Yang ketiga, untuk mendorong pengguna media sosial lebih kebaikan sosial seperti menyebarkan pesan positif, menggalang dana amal, atau menyebarkan informasi edukatif. Yang keempat, membantu individu atau seseorang mengurangi ketergantungan pada media sosial dan mempromosikan pemakaian yang seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk memotivasi individu atau seseorang mengadopsi etika yang baik dalam berinteraksi di media sosial, termasuk menghindari perilaku cyberbullying, penghinaan, atau penyebaran berita palsu. Ya, untuk manfaat kegiatan ini, penerapan perilaku bijak bermedia sosial di lingkungan sekolah memiliki manfaat signifikan, termasuk mencegah cyberbullying, meningkatkan literasi digital siswa, mengarahkan pengguna media sosial yang lebih produktif, membentuk hubungan yang baik, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menjaga kesehatan mental siswa, menciptakan iklim sekolah yang lebih aman dan mengajarkan siswa sikap positif terhadap teknologi. Yang pertama, mendorong adopsi perilaku positif dan bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, memperkuat hubungan antar individu melalui penggunaan media sosial yang bijak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam membedakan informasi yang benar dan tidak benar di media sosial. Sasaran kegiatan ini adalah pelajar SMPN 239 Jakarta. Para pelajar yang akan kami berikan sosialisasi adalah siswa atau siswi kelas 1 SMP yang akan diminta perwakilan dari setiap kelas. Karena para siswa tersebut sangat penting untuk diberikan wawasan dalam membangun karakter yang bijak dan baik dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan yang akan dilaksanakan. Waktunya itu di jam 9 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hari tanggalnya di hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024 yang bertempat di SMP Negeri 239 Jakarta. Berikut ini adalah tim penyelenggara kegiatan. Ketua pelaksananya ada Azwa Nabila, sekretaris ada Aulia Putri, dan bendahara Rifki Ramadan. Ya, jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan pada tahap pertama itu tahap observasi awal. Pada tanggal 23 November 2024, kita bertukar pikiran mengenai topik pembahasan yang akan kita gunakan.
Pada tanggal 24 November 2024, kita menentukan tema proposal tentang etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital. Pada tanggal 26 November 2024, kita mengumpulkan informasi dan data-data atau fakta terkait etika bermedia sosial dengan bijak. Pada tanggal 27 November 2024, kita menentukan isi pembahasan yang ingin kita sampaikan. Pada tanggal 28 November 2024, kita menyusun proposal tentang etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital. Pada tanggal 30 November 2024, finalisasi proposal etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital. Untuk tempat kegiatan tahap awal, kita melakukan secara daring. Dan untuk tahap kedua, yaitu tahap persiapan kegiatan. Pada tanggal 5 Desember 2024, kita menyusun materi dan mengumpulkan media yang dilakukan secara daring. Pada tanggal 6 Desember 2024, kita berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pengaturan logistik. Untuk tempatnya kita lakukan di SMPN 239 Jakarta. Pada tanggal 7 Desember 2024, finalisasi persiapan alat dan media yang dilakukan di SMPN 239 Jakarta. Pada tanggal 8 Desember 2024, koordinasi tim dan pembagian tugas yang dilakukan secara daring. Pada tanggal 9 Desember 2024, kita mencetak banner kegiatan dan membeli hadiah. Untuk pembeliannya kita beli di toko percetakan dan toko alat tulis kantor. Pada tanggal 10 Desember 2024, kita memesan konsumsi dan snack yang kita pesan di salah satu toko catering. Pada tanggal 11 Desember 2024, kita mempersiapkan akhir dan pemasangan banner yang dilakukan di SMPN 239 Jakarta. Selanjutnya, jadwal kegiatan ada di tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2024. Kami melaksanakan kegiatan yang akan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan briefing dan pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab, dan kuis, serta melakukan evaluasi kegiatan. Acara akan diakhiri dengan penutupan dan dokumentasi yang akan dilakukan di SMPN 239 Jakarta. Tahap selanjutnya itu ada tahap evaluasi kegiatan yang akan dilakukan di tanggal 13 Desember 2024. Kegiatan dilakukan dengan metode tanya jawab dan edukasi yang memudahkan siswa atau siswi untuk memahami materi. Selanjutnya, di hari yang sama, di tanggal 13 Desember 2024, kami melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan judul Etika Penggunaan Media Sosial dengan Bijak di Era Digital yang dilakukan secara daring. Di tanggal 15 Desember 2024, finalisasi laporan pertanggungjawaban etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital dengan daring. Selanjutnya ada metode pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital dilakukan secara tatap muka. Kegiatan tatap muka sosialisasi ini adalah program edukasi kepada kalangan muda yang merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengedukasi siswa atau siswi SMP tentang pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Sebagai bentuk apresiasi kepada siswa atau siswi yang telah mengikuti kegiatan sosial dan siswa-siswi yang menjawab kuis sosialisasi akan mendapatkan satu kotak snack dari pihak penyelenggara atau sebagai hadiahnya. Untuk susunan kegiatannya pada pukul 9.00 sampai 9.15 kita mengadakan pembukaan yang dilakukan di ruang kelas. Pada pukul 9.15 sampai 10.30 kita memaparkan materi etika penggunaan media sosial di era digital yang dilakukan di ruang kelas. Pada pukul 10.30 sampai 11.20 kita melakukan sesi tanya jawab dan kuis yang dilakukan di ruang kelas. Pada pukul 11.20 sampai 11.40 kita membagikan snack dan hadiah yang dilakukan di ruang kelas. Pada pukul 11.40 sampai 12.00 yaitu penutup acara yang dilakukan di ruang kelas. Untuk anggaran kegiatan ini pada tahap 1
yaitu anggaran dari anggota. Untuk per anggotanya kita dikenakan 350.000. Yang mana kita berjumlah 3 orang, berarti 350 dikali 3. Totalnya 1.050.000. Dan untuk kedua yaitu biaya pengeluaran. Untuk pengeluaran pertama yaitu kita membeli banner yang berjumlah 1 buah. Untuk harga 1 buahnya yaitu 80.000. Pada yang pengeluaran kedua itu kita membeli spidol berjumlah 2 pieces yang dimana harga per piecesnya itu 10.000 dan untuk totalnya adalah 20.000. Yang ketiga kita membeli snack yaitu berjumlah 20 box dan per boxnya itu seharga 12.000. 12 dikali 20, 240.000. Dan untuk yang keempat pengeluarannya ya ini adalah hadiah. Hadiah kepada siswa berjumlah 5 hadiah. Di mana per hadiahnya itu seharga 15.000. Jadi totalnya adalah 75.000. Yang kelima adalah konsumsi para guru. Kita membeli atau menyediakan konsumsi untuk guru berjumlah 25 box. Per boxnya itu seharga 25.000, totalnya adalah 500.000. Dan untuk terakhir yaitu konsumsi untuk kita sendiri atau panitia yang itu 3 box, per boxnya seharga 25.000, jadi totalnya 75.000. Untuk total pengeluaran keseluruhan kita telah mengeluarkan berjumlah 990.000. Nah, untuk kesimpulan dari kegiatan sosialisasi etika penggunaan media sosial dengan bijak di era digital adalah pentingnya kesadaran setiap individu dalam menggunakan media sosial dengan etika yang baik dan bijaksana. Di era digital yang serba cepat ini, media sosial memiliki dampak besar, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus menjaga privasi, menghindari penyebaran hoax, dan bertanggung jawab atas setiap konten yang dibagikan. Penting pula untuk meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan media sosial secara maksimal dan aman, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas online dan kesehatan mental. Dengan demikian, sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Mungkin cukup sampai sini saja presentasi dari kami bertiga. Ya kalau mau ditanyakan langsung japri aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.